Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah yang hadir di Masjid Darul Ihsan Permana Cimahi, Bandung Barat dan perbatasannya. Ini Cimahinya, Cimahi ujung. Semoga Allah rahmati kita semua. Pada kesempatan kajian kita di sore hari ini, kita masih melanjutkan materi kita tentang Asma'u suratil Fatihah, yaitu nama-nama surat Al-Fatihah. Di pertemuan yang telah lalu kita sudah menjelaskan dua di antara nama Al-Fatihah, yaitu Ummul Quran dan Ummul Kitab. Ummul Quran dan Ummul Kitab. Penamaan Ummul Quran dan Ummul Kitab memiliki kesamaan satu sisi dan memiliki perbedaan sisi yang lain. Bila kita lihat dari penjelasan penulis, yaitu Syekh Dr. Muhammad Musa Al-Nasr, yang punya bukunya, lihat di halaman 9, kesamaan penamaan Ummul Quran dan Ummul Kitab bagi Al-Fatihah dikarenakan Al-Fatihah mengandung seluruh isi kandungan Al-Quran. Itu kesamaan, karena kata ummu dalam bahasa Arab artinya dia menjadi induk bagi yang lainnya. Hanya saja Ummul Kitab memiliki makna yang lebih, yaitu Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab karena ia adalah surat pertama yang ditulis di dalam mushaf. Nah, ini sedikit perbedaan antara Ummul Quran dan Ummul Kitab. Walaupun kitab di sini tentu maknanya Al-Quran, dan ummu artinya induk, ya artinya sama-sama mengandung seluruh isi kandungan Al-Quran. Hanya saja disebut Ummul Kitab secara khusus karena dia adalah surat yang pertama yang ditulis di dalam mushaf. Nama yang lain dari Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Masani. As-Sab'u al-Masani. Sab'u itu dalam terjemahan letter lekis artinya 7. 7 ya. Jadi ada urutan bahasa Arab itu, 1 itu wahidun, 2 isnani, 3 salasa, 4 arba'a, 5 khamsa, 6 sita, 7 sab'a, 8 samania, 3 asyara, 9, 10 asyara. Itu mana as-sab'u artinya 7. Adapun makna masani nanti kita akan lihat penjelasannya. Dalil yang dipilih penulis bahwa Al-Fatihah memiliki nama lain, yaitu As-Sab'u al-Masani, yaitu diambil dari surat Al-Hijr ayat 87. Surat Al-Hijr ayat 87, Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal masani." Sab'an minal masani. Kalau disatukan as-sab'u al-masani, kalau dipisah sab'an minal masani. Wal Qur'an al-azim, dan juga Al-Qur'an al-azim. Sungguh telah kami berikan kepada Muhammad as-sab'u al-masani, 7 ayat yang dibaca berulang, dan juga Al-Qur'an al-azim, bacaan yang agung. Kedua-duanya merupakan nama lain dari surat Al-Fatihah. Kedua-duanya merupakan nama lain di surat Al-Fatihah. Dia bisa memiliki nama adalah As-Sab'u al-Masani. Dia juga memiliki nama yaitu Al-Quran al-Azim, bacaan yang sangat agung. Lalu apa makna al-Masani di sini? Bila kita lihat terjemahannya, dia makna yang pertama berdasarkan terjemahan
Ya, yaitu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maksudnya berulang-ulang dibaca di dalam sholat. Ya. Jadi kalau terjemahan bahasa kita mah masani itu artinya double. Double, yang kedua. Bisa diartikan berpasangan. Bisa diartikan juga twice. Kan kalau dua itu kan dalam bahasa Inggris itu ada double, ada twice. Apa bedanya double sama twice? Double mah artinya berpasangan kan? Kalau twice artinya dua kali. Nah, itu makna masani itu. Ya. Jadi dalam terjemahan bahasa Indonesia, as-sabu al-masani dia 7 ayat dibaca berkali-kali. Berkali-kali. Diulang-ulang kapan? Di dalam salat. Dia juga bermakna double. Double itu artinya berpasangan. Tepatnya mah maknanya couple. Nah, kalau couple itu pasti double kan? Namanya couple pasti dua kan? Gitu. Nah, couple maknanya couple berpasangan. Masani itu memiliki dua makna. Yang pertama berulang-ulang, yaitu 7 ayat yang masani. Mana pertama masani artinya berulang-ulang. Mana yang kedua artinya dia berpasangan. Berpasangan. Karena lafaz-lafaz yang ada di dalamnya kata-katanya saling berpasangan dan bahkan saling berhadap-hadapan, berlawanan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam Al-Fatihah yang nanti dia merupakan surat-surat setelah Al-Fatihah merupakan apa? Merupakan terjemahan dari Al-Fatihah ya, perpanjang dari Al-Fatihah sampai kepada An-Nas. Maka itu menceritakan banyaknya pasangan-pasangan yang berlawanan bahkan. Contoh misal di dalam Al-Fatihah nanti kita akan ketemu juga bahwasanya Allah membagi Al-Fatihah itu dengan dua bagian. Dengan dua bagian. Satu bagian haknya Allah, satu bagian haknya hambanya. Dua bagian. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin sampai ke iyyaka na'bud, ini berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Rahman Rahim tentang Allah tuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Rabbul alamin. Tentang Allah tuh. Rahman Rahim sama. Malik Yaumiddin yang menguasai pembalasan, tentang Allah tuh. Ya kan na'bud, maksudnya Allah. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, ini berkaitan dengan hak hambanya. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah kepadamu saja kami mohon pertolongan. Maka sang hamba minta agar Allah memberikan bantuan kepada dirinya, dan bantuan yang terdekat dan terbesar yaitu meminta hidayah kepada as-siratal mustaqim, ya, itu jalan yang Allah berikan nikmat, dan berlindung dari dua jalan yang menyimpang, jalan mereka yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat. Itu berpasangan, haknya Allah satu bagian, haknya hamba bagian yang lain. Contoh berpasangan yang lain bahwa di dalam Al-Fatihah itu nanti dibahasnya semua di ujung buku ini sebenarnya, tapi saya dahulukan lah biar antumnya nggak penasaran. Walaupun nanti ketika kita bahas di ujung atau mungkin udah besok lupa wah yang di bagian pertamanya. Contohnya Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin. Ar-Rahman Ar-Rahim ini berbicara tentang apa? Allah sebagai zat yang Maha Penyayang. Malik Yaumiddin adalah zat Allah Subhanahu wa taala, zat yang apa? Yang nanti akan memberikan balasan kepada mereka yang memperlakukan nikmat Allah seperti apa. Bila kemudian
Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah sebagai Maha Penyayang, Allah sebagai zat yang Maha Penyayang, memberikan kasih sayang kepada hambanya dengan memberikan nikmat-nikmat yang ada. Maka ketika hambanya salah dalam sikapinya, dia mendapatkan adab di yaumil qiyamah, karena Allah Malik Yaumiddin, zat yang menguasai hari pembalasan. Ar-Rahman Ar-Rahim tentang kasih sayang, Malik Yaumiddin berisi ancaman. Ar-Rahman Ar-Rahim berisi kasih sayang, Malik Yaumiddin berisi ancaman. Ini pasangan. Contoh yang ketiga, kenapa Al-Fatihah dikatakan as-sab'ul al-masani, dua ayat yang berpasangan, bahkan dia berlawanan. Di akhir surat tersebut, Allah menjelaskan dua jalan. Satu jalan orang-orang yang beri nikmat, kedua jalan orang yang Allah tidak berikan nikmat, baik karena dia dimurkai maupun karena dia sesat, ad-dhalin. Bukankah itu berpasangan? Jawabannya ya. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala ya, dan di tafsir Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Al-Fatihah itu walaqad atainaka sab'an minal masani. Sungguh kami telah berikan kepada Muhammad 7 ayat yang dibaca berulang-ulang atau 7 ayat yang berisi pasangan-pasangan di dalamnya. Ya. Itu mana al-masani. Ya, al-masani memiliki berapa mana tadi? Ada dua. Mana yang pertama adalah apa? Dibaca berulang-ulang. Di mana diulangnya? Dalam sholat. Yang kedua mananya berpasangan, dalam pengertian dia berlawanan mananya. Yaitu mana al-masani. Yang keempat adalah nama lain Al-Fatihah, yaitu Al-Quran Al-Azim. Sedikit anak ingin jelaskan makna Al-Quran ya. Al-Quran. Al-Quran secara bahasa dia memiliki makna wazan fa'il, ada wazan maf'ul namanya. Kalau diartikan fa'il artinya al-qari. Al-Quran artinya apa? Yang membaca. Maksudnya yang membaca semua kejadian-kejadian pada kitab sebelumnya dihadirkan dalam Al-Quran. Al-Quran juga bermakna maf'ul, yaitu al-maqru, artinya yang dibaca. Yang dibaca. Al-maqru berwazan maf'ul. Ya. Maka Al-Fatihah memiliki nama yaitu Al-Quranul Azim dari sisi dua ini. Dia adalah apa? Ya. Dia adalah bacaan yang sangat agung yang membaca mengumpulkan semua isi kitab-kitab yang ada sebelumnya dan menyempurnakannya. Itu mana Al-Qari. Mana yang kedua adalah Al-Maqru, ya. Dia adalah apa? Bacaan yang dibaca. Dan Allah mensifatinya yang dibacanya adalah agung, azim, kata Allah Subhanahu wa taala. Azim. Nama ini secara khusus diberikan kepada surah Al-Fatihah saja. Tidak berarti bacaan-bacaan lain dari Al-Qur'an tidak agung ya. Tidak. Semua bacaan dalam Al-Qur'an Karim dari Al-Fatihah sampai An-Nas agung. Tetapi khusus Al-Fatihah Allah berikan nama khusus, Al-Quran Al-Azim. Berarti ada keistimewaan yang lebih daripada yang lain. Contoh kelebihannya apa? Simple. Dia memiliki apa? Ta'adudul asma. Dia memiliki nama-nama yang sangat banyak. Ini kan kita bahas sampai 8 nama Al-Fatihah. Di setiap nama itu memiliki apa? Kehebatannya masing-masing. Yang itu tidak dimiliki pada surat yang lain. Satu-satunya surat yang memiliki nama yang paling banyak hanya Al-Fatihah. Hanya Al-Fatihah. Dan setiap nama-namanya memiliki makna yang sangat mulia, makna yang sangat hebat. Cukuplah itu menggambarkan keistimewaan Al-Fatihah.
Al-Azim, cukuplah itu menggambarkan ya Al-Fatihah sebagai surat yang istimewa. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan Al-Fatihah sebagai Al-Qur'an Al-Azim. Rasul SAW yang menyebutkan Al-Fatihah itu adalah Al-Qur'an Al-Azim. Yang dibacanya agung, isinya lebih agung lagi. Jadi artinya saking istimewanya Al-Fatihah ini, atau ya dia bagian yang lain dari Al-Quran karena dia merupakan induk dari seluruh isikan Al-Quran, maka dari kita membacanya saja karena dia awal dari Al-Quran, dari mushaf, maka bukankah setiap huruf yang kita baca dia sudah mengandung 10 pahala kan? Subhanallah. Andai bila ada orang ingin mengkhatamkan Al-Quran, apakah dia dianggap khatam membaca Quran tanpa memulai dari Al-Fatihah? Dianggap khatam tidak? Enggak. Antum udah khatam berapa kali? 5 kali Pak Ustaz. Surat pertama dibaca apa? Al-Baqarah. Belum khatam itu. Betul enggak? Khatam kalau Anda tidak melewatkan Al-Fatihah sampai kepada An-Nas, lo dianggap khatam. Dari situ logikanya kita mengatakan, maka pahala pertama kali didapat bagi orang yang menghatam Quran, dari setiap hurufnya satu hurufnya beri 10 pahala, maka yang pertama kali yang dia baca Al-Fatihah. Bukankah itu sebuah keagungan tersendiri bagi Al-Fatihah? Ya. Jadi kita dapati sebagian ulama memasukkan di antara adab membaca Al-Quran, di antara adab baca Quran adalah apa? Membaca dalam keadaan bersuci. Membaca dalam keadaan bersuci. Ya, seperti itu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Dan bisa jadi mengapa Al-Fatihah dinamakan Al-Qur'anul Azim, ya, bacaan yang agung, dikarenakan dia merupakan kesimpulan dari seluruh isi Al-Qur'an. Dikarenakan dia berisi sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna dan mulia. Dua alasan ya. Jadi penulis, antum perhatikan, penulis menyebutkan beberapa tinjauan mengapa Al-Fatihah disebut bacaan sangat agung. Satu, antum kasih nomor tuh. Satu, bisa jadi karena dia merupakan kesimpulan dari Al-Quran. Itu nomor satu. Jadi kalau baca itu kita harus bisa buat poin-poin. Beberapa alasan mengapa Al-Fatihah disebut bacaan ayat agung. Satu, bisa jadi dia merupakan satu kesimpulan dari seluruh Al-Quran. Satu. Yang kedua, karena dia berisi sanjungan terhadap Allah yang memiliki sifat yang maha sempurna dan mulia. Karena yang dibahasnya zat yang maha agung, otomatis objek yang dibicarakan suatu yang agung. Betul kan? Allah maha agung. Ketika Al-Fatihah membicarakan tentang Allah, maka otomatis dia juga agung. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, selain itu, nah itu perhatikan, selain itu artinya alasan yang ketiga gitu loh. Makanya kalau kita mau buat poin-poin itu bisa dituliskan. Tapi ini karena berupa deskripsi, anak bukan poin buat antum yang baca. Agar kita itu ketika membaca buku itu enak membuat kesimpulan buat khulasohnya. Alasan ketiga, ia juga berisi perintah untuk beribadah dan mengikhlaskan niat di dalamnya. Di dalamnya berisi tentang perintah untuk beribadah dan mengikhlaskannya di dalamnya. Dan tidak ada amalan yang paling berharga ketika seseorang kecuali ketika seseorang beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dengan ikhlas.
Sekaliber Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama di kalangan tabi'ut tabi'in, pernah berkata, ma'alajtu syai'an asyadda min niyati. Tidak ada satu perkara yang paling sulit untuk aku perbaiki kecuali niat. Padahal seorang ulama, imam dari kalangan tabi'ut tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri. Maka kita mengatakan, bila sekaliber Imam Sufyan Ats-Tsauri masih mengeluhkan susahnya dia mengikhlaskan niat, komodai kurang. Wala siyama nahnu, apalagi kita. Sehingga ada perkataan dari qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf berkata gini, kalau seandainya aku mengetahui ada satu amal, yang itu Allah terima, maka itu sudah cukup bagiku. Lianna Allah Ta'ala qal, ya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Makanya kalau seandainya aku mengetahui ada amalku diterima Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup. Dan kita tahu syarat diterimanya amal di antaranya adalah ikhlasnya hati dalam beribadah. Dan itu perintah untuk ikhlas ada pada ayat iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah. Itu perintah ikhlas. Ikhlas adalah amalan yang agung, amalan sangat mahal dan susah. Itu sudah sunatullah ya. Sesuatu yang mahal, yang hebat, yang spesial, nggak mungkin didapat dengan mudah. Itu nggak mungkin. Itu udah hukum sebab akibat yang normal. Sesuatu yang istimewa, sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga, nggak mungkin didapat dengan mudah dan murah. Anda mau tanya sama antum, apa yang paling mahal yang Allah tawarkan kepada manusia? Apa? Surga, sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ala inna sil'atallahi al-jannah. Ingatlah, dagangan Allah itu mahal, dan dagangan Allah itu adalah surga. Surga itu mahal harganya. Saking mahalnya, tidak banyak orang yang bisa memasukinya. Allah menyebutkan, wa qalilan min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang pada bersyukur. Banyaknya apa? Banyaknya kufur. Bersyukurnya dikit. Dan syukur merupakan amal ketakwaan. Ini alasan yang ketiga. Mengapa Al-Fatihah merupakan Al-Quran Al-Azim? Karena di dalamnya menjelaskan tentang apa? Perintah untuk beribadah dan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Dan ikhlas dari ibadah merupakan amalan yang sangat mahal, spesial dan susah. Jadi kalau ada orang berkata, saya sudah ikhlas, nah dia membutuhkan keikhlasan baru. Kalau sudah dia ngomong, saya sudah ikhlas, maka butuh keikhlasan baru. Ya. Alasan yang keempat, di dalam Al-Fatihah mengandung pengakuan akan kelemahan diri seorang hamba dan melaksanakan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. Ketika dia mengucapkan apa? Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah. Hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Perhatikan para jamaah sekalian.
Ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kita bagi dua ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa arti iyyaka na'budu? Hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah. Apa arti wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan ya. Mohon pertolongan ya. Mohon pertolongan. Pertanyaannya, pertolongan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Minta ditolong apa? Jawabannya semuanya. Kita tolong dimudahkan rezeki, dimudahkan jodoh, dijaga kesehatan. Betul? Betul? Berkenaan dengan apa? Kebaikan dunia. Kita tolong kepada Allah agar dijauhkan dari berbagai macam keburukan. Berlindung kepada Allah dari berbagai macam ya kerugian. Itu makna pertolongan. Tetapi apa faedah didekatkan ibadah dengan pertolongan? Apa faedahnya? Apa faedahnya? Faedahnya adalah tidak ada pertolongan yang terbaik, terbesar dan paling utama dan terdekat untuk kita minta kepada Allah kecuali kita minta tolong agar kita bisa mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasianya. Paham ya? Betul. Kita minta tolong kepada Allah dalam banyak hal. Tapi ada pertolongan yang terhebat, tertinggi, termahal. Yaitu apa? Ketika kita meminta agar kita menolong, ketika kita minta tolong kepada Allah agar dimudahkan ikhlas beribadah. Kenapa? Ibadah bukan perkara mudah. Itu pertolongan yang paling termahal. Karena keikhlasan inilah yang membuat apa? Amal kita diterima dan merupakan kemudahan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa agar kita dimudahkan ikhlas dan beribadah dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah agar bisa apa? Senantiasa mengingat-Mu, bersyukuri nikmat-nikmat-Mu dan membaguskan ibadahku kepadamu ya Allah. Tolong ya Allah. Susah untuk ikhlas. Ikhlas bukan perkara mudah. Ya. Jadi sebab yang keempat, mengapa Al-Fatihah merupakan bacaan sangat agung? Kan di dalamnya bisa pengakuan. Pengakuan kelemahan seorang hamba ya dalam dia melaksanakan ibadah. Itu makna penulis ya. Di dalamnya ada pengakuan kelemahan seorang diri, seorang hamba dalam melaksanakan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah, gitu maksudnya. Kita tidak mungkin pada jamaah sekalian, gak mungkin kita bisa datang ke sini kemudian sholat, ngaji kecuali Allah menolong kita, betul nggak? Lebih besar lagi, kita tidak bisa mengikhlaskan ibadah kita untuk Allah kecuali Allah memberikan taufik dan hidayah untuk kita bisa ikhlas. Kan ikhlas bukan perkara mudah. Alasan keberapa itu? Yang keempat. Yang kelima, antum kasih nomor itu bagus nih buku. Kalau saya kenapa tahu? Karena saya baca kitabnya. Kalau lihat kitab itu langsung lebih enak buat poin-poinnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang kita melihat, oh ini deskripsi kayak bacaan lepas. Kita kadang susah menyimpulkannya. Alasan yang kelima, betul yang kelima? Emang yang pertama apa? Hah? Yang kedua? Insya Allah. Yang ketiga? Saya itu ikhlas. Yang keempat? Baik. Yang kelima, kata penulis, surat ini juga berisi permohonan dengan sepenuh hati kepada Allah untuk meminta petunjuk kepada jalan yang lurus. Itulah yang kelima. Dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami akan jalan yang lurus. Berisi permohonan dengan sepenuh hati agar diberikan jalan yang lurus.
Bila seseorang Allah mudahkan menjalani jalan yang lurus di dunia, maka dia akan dimudahkan untuk menjalani jalan yang lurus yang terbentang di atas neraka untuk sampai kepada surga. Sehingga ucapan penghuni surga ketika mereka berhasil masuk surga, apa ucapan mereka? Alhamdulillahilladzi hadani li hada wa ma kunna. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji milik Allah yang telah membimbing kami, berikan hidayah kepada kami sehingga kami sampai di tempat ini. Kalaulah Dia tidak memberikan hidayah, kami tidak akan bisa masuk ke sini. Itu mana ihdinas siratal mustaqim. Maka mintalah sepenuh hati kepada Allah ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami akan jalan yang lurus ya Allah. Berikan ya Allah. Dan Kau berikan kami jalan lurus di dunia, maka itu akan menjadi sebab mudahnya kami menjalani siratal mustaqim di atas neraka jahanam ya Allah, mudah memasuki surgamu ya Allah. Kemudian kami mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Yang keenam, di dalamnya menjelaskan Al-Fatihah, dia menjelaskan keadaan orang-orang yang durhaka. Keadaan orang durhaka dan hukuman yang diterima oleh orang-orang yang ingkar. Orang yang durhaka ini ya masuk di dalamnya pada ucapan ghairil maghdub, yaitu mereka yang dimurkai, waladhdallin, mereka yang sesat. Kedua-duanya merupakan jalannya orang-orang yang durhaka. Apa faedahnya? Kita mengetahui jalan-jalan keburukan, faedahnya bukan untuk kita masuk kita jalani, tapi untuk kita mewaspadai. Sebagaimana ya perkataan penyair, arabtu syarra lil syarr lakin littiqa man lam ya'rifu bainal khair wasyarr yuqi'uhu. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melaksanakannya, tapi untuk jaga-jaga. Bila seseorang itu tidak mengetahui perbedaan antara baik dan buruk, maka tunggu waktunya dia akan tercebur ke dalam keburukan tersebut. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, fabididdiha tatamayyazul asya. Fabididdiha tatamayyazul asya. Dengan kita mengetahui kebalikan sesuatu, kita akan tahu hakikat kebalikannya. Sekarang begini, kita hanya akan tahu nilai indahnya sebuah kebaikan bila kita tahu ya bahayanya keburukan, betul kan? Kapan kita tahu nikmatnya rasa manis? Kecuali ketika kita tahu rasanya asam dan pahit, betul nggak? Coba kok semua rasa yang kita minum dan makan di sini manis semua, maka manis itu nggak spesial, betul? Kapan manis itu spesial? Ketika tahu ada yang asam dan pahit di sana, maka kita tahu nikmatnya rasa manis. Begitulah kita akan tahu hebatnya sebuah kebaikan ketika kita mengetahui lawannya, yaitu keburukan-keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Penyayang, menjelaskan kedua jalan tersebut. Jalan yang penuh dengan kenikmatan itu selalu mustaqim, dan jalan yang penuh dengan keburukan itu jalan mereka yang dimurkai dan sesat. Itu Allah sodorkan semua di seluruh isi kandungan Al-Quran. Bukankah itu spesial? Kenapa? Itu agung Al-Fatihah itu. Dan yang ketujuh, di dalamnya berisi hukuman yang akan diterima oleh orang-orang yang ingkar. Ya, kita masukkan yang ketujuh. Atau dimasukkan yang keenam, nggak jadi masalah. Hukuman. Ya, Anda mau tanya sama antum. Ada nggak hubungannya ketika Allah mensifati dirinya Malik Yaumiddin, zat yang menguasai pembalasan, kemudian Allah sebutkan adanya dua jalan manusia yang mereka mengambil jalan mustaqim dengan yang tidak? Ada nggak hubungannya? Ada.
Bahwasanya ketika Allah menetapkan dia Malik Yaumiddin, dia akan membalas amalan manusia, maka mereka yang berada di atas mustaqim Allah masukkan surga, mereka yang tidak seperti itu dihukum dengan adab neraka. Ketika mereka memilih jalannya yang mereka dimurkai dan jalan yang sesat, maka Allah sediakan adab buat mereka. Di dalam kitab Hidayat min Suratul Fatihah, ini sayang nih, saya lagi proses menerjemahkan kitab ini bagus. Min Hidayat Suratul Fatihah. Di antara bimbingan soal Fatihah, Syekh Abdul Razak, Profesor Abdul Razak. Ini bagus. Dia menjelaskan di antara bimbingan Al-Fatihah, menjelaskan al-imanu bil yaumil akhir. Menetapkan adanya keimanan kepada hari akhir. Di antaranya dari salah satu sebabnya, salah satu tinjauannya tadi, Allah menyebutkan dia Malik Yaumiddin sebagai zat yang akan membalas amalan hambanya, dan Allah tidak mungkin samakan balasan mereka yang berada di atas al-mustaqim dengan mereka yang al-maghdubi alaihim waladdallin. Allah enggak akan samakan, betul enggak? Allah enggak akan samakan. Maka inilah paling tidak 7 tinjauan, 7 alasan mengapa Al-Fatihah menjadi bacaan yang spesial, istimewa dan agung. Ya. Kemudian penulis melanjutkan bahwa kandungan inti lainnya soal Fatihah nanti akan dibahas pada pembahasan kemudian, maksudnya dirincinya di pembahasan berikutnya nanti. Tapi 7 poin itu adalah 7 poin yang sangat luar biasa. Tinggal antum ketika membacanya upayakan dengan penuh penghayatan. Dengan penuh penghayatan, itu penting. Apa dalil bahwa nama lain Al-Fatihah Al-Quranul Azim? 1 Al-Hijr ayat 87 tadi sudah kita baca, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anul Azim. Yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul Qur'ani hiya sab'ul masani wal Qur'anul Azim. Ummul Qur'an itu Al-Fatihah, juga dinamakan as-sab'u al-masani dan Al-Qur'anul Azim. Dalam satu hadis Rasulullah SAW memberikan 3 nama Al-Fatihah. 1 Ummul Quran, 2 As-Sabul Masani, 3 Al-Quranul Azim. Dan antum sudah paham ya 3-tiganya kan? Kenapa dikatakan Al-Quranul Azim? Kenapa disebut Ummul Quran? Paham? Kenapa disebut As-Sabul Masani? Kenapa disebut Al-Quranul Azim? Kita sudah belajar, alhamdulillah. Ini baru pembahasan kita poin yang keempat loh. Sudah tergambar sama kita. Wah, indahnya Al-Fatihah ya. Luar biasa. Nama lain Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab. Pembuka ya. Fatihah itu artinya Fatihatul Kitab. Ya, artinya apa? Fatihah juga diartikan pembukaan, juga diartikan surat Al-Fatihah. Diambil dari hadis Nabi SAW, la salata liman la yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, maksudnya surat Al-Fatihah. Maka di sini jadi dalil bahwa nama lain Al-Fatihah adalah apa? Fatihatul Kitab. Namanya Fatihatul Kitab. Yang keenam, nama lain Al-Fatihah adalah as-salah. As-salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini." Aku membagi salat antara diriku dan hambaku dengan dua bagian. Maksudnya membagi salat itu membagi surat Al-Fatihah. Maksudnya membagi salat, maksudnya membagi surat Al-Fatihah. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan Al-Fatihah dengan lafaz as-shalah, dengan lafaz salat. Ya kalau antum baca, aku membagi salat antara diriku dengan hambaku 2 bagian. Maksudnya salatnya apa? Maksudnya apa? Rakaat 3 jadi 1,5 rakaat, bukan. Maksudnya salat itu artinya apa? Surat Al-Fatihah. Ya. Rincian pembagiannya akan kita bahas. Ya 2 bagian nanti kita akan bahas ketika membahas tentang kandungan soal Fatihahnya. Nama lain Al-Fatihah adalah Alhamdu.
Sebentar, terlewat sedikit. Ya. Penulis mengatakan, nama lafaz Al-Fatihah adalah salat. Dalam hal ini, surat Al-Fatihah dinamakan salat karena ia merupakan salah satu rukun salat. Salah satu rukun salat, sebagaimana Ibnu Katsir berkata, ya fasumiyati al-Fatihatu salatan di anha syartun fiha. Itu tafsir Ibnu Katsir. Ya, dinamakan Al-Fatihah salat karena ia merupakan salah satu rukun salat. Artinya tidak sah salat tanpa baca Al-Fatihah. Nama dari Al-Fatihah yang lain adalah Alhamdu. Alhamdu. Sayang ini kepotong. Yaitu Rasulullah SAW di dalam banyak sholat memulai sholatnya dengan bacaan dikeraskan alhamdulillahirabbil alaminnya. Sedangkan bismillahnya disirkan. Sehingga sahabat ketika mendengar Rasulullah sholat, pertama kali mereka dengar Al-Fatihah dengan bacaan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Karena bismillahnya tidak dikeraskan, ya seperti itu. Maka dikatakan ya Al-Fatihah ya alhamdu. Nama lainnya adalah alhamdu. Maksudnya alhamdulillahirabbil alamin. Nama lain dari Al-Fatihah yang terakhir adalah ar-ruqyah. Ruqyah itu kalau bahasa Indonesia artinya jampe-jampe. Kalau bahasa agamanya ruqyah, bahasa kitanya jampi-jampi. Jampi-jampi. Asar wae lah. Ya. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ini saya nukilkan dalam Sahih Bukhari Muslim ya, menceritakan kejadian intalaqa nafrun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin safaruha. Ini saya nukilkan kitab yang lain. Beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan safar, perjalanan. Hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab. Sampai akhirnya apa? Dalam perjalanan pulang mereka ke Madinah, mereka mampir di suatu perkampungan Arab. Fastadafuhum fa abau an yudayyifuhum. Maka mereka minta agar warga kampung itu menjamu mereka. Karena ya merupakan tentu hal yang wajar bila para musafir kehabisan bekal atau mampir suatu tempat, kemudian masyarakat kemudian menjamu dan minta dijamu, itu hal yang wajar. Ya. Tapi mereka fa'abau ayyudayyifu. Tapi mereka enggak mau menjamu para sahabat ini. Ya tentu karena tidak dilayani, ya tentu para sahabat meninggalkan lokasi. Namun ada kejadian, faludir sayyidu dzikal hayy. Ya, ada kejadian ternyata kepala kampung di situ itu tersengat sengatan kalajengking. Fasa'u lahu bi kulli shay'in la yanfa'u. Maka dalam keadaan panik mereka berusaha bagaimana caranya agar kepala kampung mereka ini bisa diselamatkan. Karena sang kalajengking menuju kepada kematian, mereka panik tapi tidak ada satupun yang bisa mereka lakukan. Ya. Hingga sebagian mereka ya memberikan usul bagaimana kalau ya di antara kita ini atau kalian ini mendatangi tadi beberapa ada rombongan yang tadi mampir ke sini. Sugan weh. Ya, barangkali saja mereka apa? Bisa membantu kita memiliki sesuatu yang bisa ya mengobati kepala kampung kita.
Ya, maka sepakat dan mereka mendatangi para sahabat. Mereka berkata, ayuhar rahat, wahai rombongan, inna sayyiduna ludir, kepala kampung kami ini tersengat, sengatan kalajengking. Kami sudah melakukan berbagai macam upaya tapi tidak berhasil. Ya. Fahal inda ahadim minkum min syai', adakah di antara kalian yang bisa berbuat sesuatu? Maka sebagian sahabat berkata, na'am, ya. Wallahi ini la urki. Wallahi ini la urqi. Demi Allah, aku akan meruqyah orang itu. Ya. Tetapi wallahi demi Allah, kami ini laqad istafadnakum, kami sudah minta dijamu oleh kalian tapi kalian tidak mau. Dan aku tidak akan meruqyah, membacakan jampe-jampe kepada kepala kampungmu sampai kamu menyepakati mau menjamu kami. Kalau enggak mau, enggak jadi. Gitu. Nah, mereka sepakat, ya, fasalahum ala qati' minal ghanam. Mereka sepakat bahwa nanti kalau berhasil maka mereka akan memberikan beberapa ekor kambing. Ya. Maka pergilah sahabat ini. Begitu sampai di hadapan kepala kampungnya, dia hanya membacakan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Diruqyah. Hanya membacakan satu surat, itu Al-Fatihah tok. Al-Fatihah tok, tidak yang lain. Tapi yang membaca ini sahabat. Iman mereka luar biasa. Keyakinan mereka kepada Allah dan memberi kesembuhan itu tinggi. Apa yang terjadi? Faka'annama nusyita min iqalin fantalaqa yamshi wa ma bihi qalabatun. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kepala kampung itu ya berdiri seperti lepas dari ikatan yang sangat berat, lalu berjalan seperti tidak terjadi apa-apa. Normal deui, sembuh total. Yang tadinya parah, mungkin bengkak dan mungkin keringatan dan mungkin akan menuju kepada kematian, tidak bisa berbuat apa-apa, tergeletak, mungkin digotong, panik masyarakatnya. Sahabat datang, ya, hanya dengan membaca surah Al-Fatihah. Ya. Nah, sahabat lagi, mana janjinya? Kambing gitulah kira-kira. Mana kesepakatannya? Dan ditunaikan. Mereka dijamu dan kemudian ya mereka diberikan beberapa ekor kambing. Tetapi ya diusulkan di antara mereka, kita tidak akan membagi kambing-kambing antara kita sampai kita menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pulang sampai ke Madinah. Lalu kemudian mereka bertemu Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang mereka alami. Rasulullah SAW berkata kepada sahabat yang meruqyah tadi, wa may yudrika annaha ruqyatun. Dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah bisa menjadi bacaan jampe-jampe ruqyah? Maka Rasulullah menyebutkan Al-Fatihah dengan lafaz ruqyah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, ini mungkin, nah antum bisa lihat penjelasan detailnya itu di halaman 15. Nah, halaman 15 buka. Ini masuk sebenarnya pada kandungan surah Al-Fatihah ini. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Ad-Dawa Dawa, makastu bi Makkah muddatan. Aku pernah tinggal di Mekah, ya. Aku pernah tinggal di Mekah di beberapa waktu lamanya, dan ketika itu saya tertimpa beberapa penyakit dan saya tidak menemukan seorang dokter pun ataupun obat. Akhirnya aku mengobati sendiri dengan surah Al-Fatihah dan aku mendapati pengaruh yang luar biasa darinya. Maksudnya sembuh. Lalu kemudian aku pun menceritakan hal itu kepada setiap orang yang mengeluhkan sakit yang dideritanya dan ternyata banyak dari mereka yang sembuh dengan cepat. Pertanyaannya, apakah Ibnu Qayyim ini membaca Al-Fatihah pada penyakit karena kena sengatan kalajengking? Tidak, demam. Dan Ibnu Qayyim menceritakan kepada orang yang terkena penyakit apa saja. Sedikit herainya, insya Allah, biidznillah ta'ala, Al-Fatihah ini bila dibacakan dengan keyakinan, dengan iman yang kuat, bisa menyembuhkan penyakit fisik.
Yang nggak bisa kanker, kantong kering. Itu harus gawe itu mah. Udah kerja. Tapi kok yang lain insya Allah Ta'ala. Nanti kita akan praktek kalau kita udah bertemu nanti pembahasan khusus tentang hal itu. Praktek kita cara meruqyah diri sendiri. Ya, membaca Al-Fatihah dan bagian khusus di dalamnya jampe-jampe untuk diri sendiri. Antum yang kira-kira sakit kepala, kena migrain, vertigo, antum yang pernah penyakit misalnya sakit perut, sakit dada, ya, kita bisa praktekkan Al-Fatihah ini sebagai ayat ruqyah dan mudah nanti bermanfaat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya kurang lebih 1 jam materi kita dan kita sudah menyelesaikan nama-nama Al-Fatihah dan dengan keistimewaan namanya masing-masing. Allahumma sayyiban, Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah berikan hujan bermanfaat ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Masya Allah, indah ya kita mendengar suara hujan ya. Masya Allah. Alhamdulillah, Allahumma sayyiban. Dan ikhwas sekalian, waktu hujannya adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, berdoa. Allahumma ya sabar mustaqim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fil akhirah. Tayyib, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya dari materi kita ya, yaitu tentang nama surah Al-Fatihah. Dan untuk keutamaan surah Al-Fatihah nanti kita akan bahas pada waktu yang akan datang ya, supaya setiap sesi itu, setiap sesi pertemuan kita memiliki pembahasannya sendiri-sendiri. Ya, pembahasannya sendiri-sendiri. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum. Iya. Ini udah pernah dibahas ya Bapak ya, tanya-tanya ya. Tayyib. Hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini dalam tinjauan fikih terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bila kapan, apakah batasan seseorang itu mendapatkan 1 rakaat ketika dia sebagai makmum? Sebagian berpendapat kalau dia dapat Al-Fatihah, bisa dia baca. Anda bersabda yang tidak baca Al-Fatihah tidak sah salatnya, artinya dia tidak dapat 1 rakaat. Sebagian yang menyatakan bahwa batasan dapat 1 rakaat itu adalah ketika masih mendapatkan rukuknya imam, maka dianggap dapat 1 rakaat. Ya kan? Maka ulama beda pendapat. Dalil yang mereka pakai pada ruku yaitu pada hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Bakar As-Saqafi. Ketika dia masuk ke Masjid Nabawi, didapati Rasul para sahabat ruku. Dan kebiasaan sholat Rasul para sahabat, ruku mesti lama, enggak 3 orang gitu ya. Lama rukunya. Maka dari masuk dari pintu Masjid Nabawi, sahabatnya jongkok ruku sambil jalan. Ya ruku itu berjalan gitu. Sampai memasuki shaf. Selesai sholat, Nabi berkata kepada sahabat ini, itu Abu Bakar As-Saqafi. Apa kata Nabi SAW? Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangat kepadamu, tapi jangan kamu ulang. Pertanyaannya, Nabi nyuruh dia menambah rakaat enggak? Sementara Nabi tidak boleh menjelaskan tentang hukum di waktu diperlukan. Ta'khirul bayan fi waqtil hajah la yajuz. Ta'khirul bayan fi waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan di waktu dibutuhkan penjelasan itu benar enggak boleh. Rasulullah SAW tidak memberikan penjelasan soal yang diulang. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya, dalam kitabnya Zadul Ma'ad merojikkan pendapat bahwa batasan 1 rakaat itu bagi makmum adalah mendapatkan rukuknya imam. Mendapatkan rukuknya imam.
Lalu bagaimana dengan dalil la salata liman la yaqra bi Fatihatil kitab? Tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah, maka dijawab bahwasanya itu berlaku bagi imam atau mereka yang bacanya sir atau sholatnya sendirian. Maka itu berlaku kepada posisi tadi, keadaan tadi. Dalam keadaan makmum, maka dapat satu rakaat adalah batasan ruku walau tidak membaca Al-Fatihah. Dalil yang lain yang dijadikan pendapat yang kedua ini dan ini yang saya ambil bahwa batasan kita dapat rakaat adalah ruku, yang paling rajih yang saya ambil, yaitu adanya riwayat ini kalau saya balik juga sifat salatin Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'atun. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu bacaan otomatis bagi dirinya. Alasan yang ketiga, ya, bahwa ketika kita jadi makmum, apakah kita juga ikut baca Al-Fatihah setelah imam baca Al-Fatihah? Jawaban yang kuat tidak. Karena apa? Al-Fatihah ini termasuk dalam Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Bila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka diam dan dengarkanlah agar kalian mendapatkan rahmat. Mendapatkan rahmat. Maka dari situ, dari dua pendapat yang ada, ya kita mengeluarkan pendapat yang kedua, itu batasan makmum mendapatkan rakaat adalah yaitu ketika imam ruku batas akhirnya. Apalagi imam sebelum ruku kita masuk, imam belum ruku, lebih dapat lagi kan begitu. Allahu a'lam bishawab. Tapi bagi mereka yang mengambil pendapat yang pertama, ya konsekuen saja dengan pilihannya. Kalau dia ternyata ternyata imam sudah ruku, dia menganggap bahwa dia nggak dapat rakaat, maka dia tambah. Ini juga pendapat Syekh bin Baz rahimahullah taala juga berpendapat dengan pendapat yang pertama. Adapun Syekh Albani yang lainnya mengambil pendapat yang kedua. Termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Itu pendapat yang saya ambil yang kedua. Paham Pak ya? Alhamdulillah. Di halaman berapa, Akhi? Halaman berapa? Halaman berapa? Halaman 7 ya. Baik. Dari buku ini ya. Kitab. Oh, kitabnya ini, kitab asli ini. Membawakan perkataan Iyyaka na'budu fi ibadatil riya wa iyyaka nasta'in fi ibadatil kibriya. Maksud dari itu. Itu kitab Hidayat min Suratil Fatihah bukan? Syekh Abdul Razak ya? Oh iya. Kalau ini kitabnya beda. Kalau yang kita baca ini, mumpung antum senang baca kitab ya, kita ada PDF-nya. Nah, yang kita bahas ini kitabnya ini. Yang antum punya itu yang ini PDF. Ini Syekh Abdul Razak nih antum nih. Nah, kita yang buku ini pakai yang ini. Maka saya nanya halaman berapa kok nggak ada. Tapi nggak apa-apa, kita akan jawab dari kitab yang itu pakai. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Sering aku mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana abu fihi ilajun lirya wa ya kana sain fi ilajun likibriya." Ini nanti sebenarnya kalau ada buku terjemah itu akan dibahas di bagian di buku ini, buku terjemah itu dibahas pada bagian belakang sedikit. Tapi kita akan perluas dari buku kitab tadi. Syekh Abdul Razak di awal pembahasan kitab dia min hidayati suratil Fatihah, di antara bimbingan soal Fatihah bahwa Al-Fatihah itu ya dapat menjadi terapi bagi penyakit. Pada dua penyakit. Pertama penyakit hati, kedua penyakit badan. Nah, penyakit badan sudah kita sebutkan tadi jadi ruqyah. Ada buat penyakit hati bahwa dalam soal Al-Fatihah dapat menjadi bagi dua terapi menjadi terapi pada dua penyakit hati yang besar. Yang pertama adalah riya. Yang kedua adalah kibria.
Kibria itu kiber. Kalau bahasa kita takabur. Ini sama-sama aja maknanya. Ketika kita mengucapkan, ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah. Kita ingin tidak ada riya di situ. Paham? Maka ilajun lirriya, menjadi terapi bagi penyakit riya. Riya itu penyakit hati, bro. Ingin manusia memuji kita itu penyakit. Kalau sekarang kan dijadikan pekerjaan. Jadi artis. jadi itu penyakit berbahaya. Ingin manusia memuji kita itu penyakit. Dan itu bila masuk dalam ibadah merusak ibadah. Riya itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar wa huwa riya." Sungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah apa? Syirik kecil, yaitu riya. Apa kata Nabi? Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan kata Nabi menimpa kalian. Kalian di sini siapa? Siapa? Para sahabat kan yang pertama kali kan? Sahabat yang pertama kali mendengar hadis itu. Sungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian. Pertama ada para sahabat, berikutnya ada umatnya. Di antara umat Muhammad. Entah umat Muhammad. Manusia yang paling memiliki derajat iman yang paling tinggi adalah para sahabat. Tapi Nabi masih berkata kepada para sahabat, sungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah apa? Syirik kecil, yaitu riya. Kalau para sahabat saja dikhawatirkan oleh Nabi tertimpa penyakit riya, lalu kita merasa aman dengan iman kita yang rendah jauh dari sahabat. Hati-hati. Penyakit ini penyakit yang paling berbahaya. Senang dipuji orang. Kita itu kan orang yang gelisah kalau ada yang kritik, ada yang mencela. Emang lu siapa berani? Tapi bahaya. Kenapa? Hawa nafsu kita ini suka agar orang itu memuji kita. Gelisah kalau nggak ada yang muji. Bahaya. Kenapa? Dia disukai oleh nafsu kita. Riya itu. Ingin dipuji. Kenapa bahaya? Karena dia mudah masuk ke dalam jiwa kita. Merusak keikhlasan. Maka ia karena abudu. Ya, kalau kita terus baca dan terus ingat-ingat, ya Allah kepadamu, ya Allah kami ibadah, maka jauhkanlah riya, ya Allah, ibadah untukmu saja ya Allah. Tapi ingat, tidak boleh kita meninggalkan ibadah yang harus memang ditampakkan karena takut riya. Paham enggak? Tidak boleh kita meninggalkan ibadah yang memang harus ditampakkan karena takut riya, enggak boleh. Kunaon ieu teh masjid wanu adzan, muadzina takut riya. Wow, wenu adzan, nggak ada yang adzan. Kenapa nih sholat Jumat masih sepi? Nggak ada yang sholat. Jamaahnya takut riak kabeh, jadi sholatnya di rumah. Bubar atuh agama. Orang nggak ada yang tawaf di Ka'bah, dia takut riak semua. Paham ya? Jadi pada amalan memang harus ditampakkan, tidak boleh kita tinggalkan hanya karena riak. Pilihannya satu, lakukan sambil perjuangkan keikhlasan. Hanya itu pilihannya. Sekarang kita tanya. Ketika Rasulullah menyatakan bahwa perkara paling aku takutkan menimpa kalian, yang pertama adalah para sahabat, yaitu riya. Apakah kemudian ketika Rasul mengucapkan itu, para sahabat kemudian apa? Tidak menampakkan keislaman mereka? Kalau begitu sahabat tidak akan berjihad. Berjihad menampakkan syiar agama. Sahabat tidak akan salat berjamaah. Betul kan? Berarti kesimpulannya apa? Teruslah lakukan amalan-amalan yang ditampakkan sambil terus memperjuangkan keikhlasan. Ikhlas tidak mudah. Dia penyakit berbahaya. Tapi jangan tinggalkan amalan yang memang ditampakkan. Kalau semua orang riya, ibadat yang ditampakkan riya, tidak ada dakwah. Anda nggak mau dakwah sama antum, Anda takut riya. Allah, yang bertepuk tangan siapa? Syaitan. Yang bertepuk tangan syaitan. Ore, nggak ada lagi yang mengingatkan manusia dari kelalaian. Ore, nggak ada lagi manusia yang mengingatkan manusia untuk beribadah. Syaitan yang pertama kali tertawa. Maka dakwah, syiarkan agama, sampai terus berjuang ke keikhlasan kita. Tidak mudah, tapi berjuang terus. Ya. Dakwalah, berdakwah dan semampu kita. Saya minta tolong ya Allah,
berikan keikhlasan ya Allah, berikan keikhlasan ya Allah, mudahkan kami beribadah, mudahkan agama tersebar ya Allah. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kita perjuangkan niat kita, luruskan niat terus. Dan urusan niat itu urusan kita sama Allah saja kok. Betul? Tapi ingat, tidak boleh meninggalkan amalan yang ditampakkan takut riya. Maka perkataan indah seorang ulama tabi'in itu Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Tarkul amali min ajlin nasi riya'un wal amalu min ajlin nasi syirkun wal amalu min ajlin nasi syirkun wa tarkul amali min ajlin nasi riya'un wal ikhlasu ayyu'afiyahu Allahu ya ayyu'afiyakallahu minhuma. Melakukan suatu ibadah karena manusia syirik dan meninggalkan ibadah yang ditampakkan karena manusia itu juga riya. Adapun ikhlas adalah Allah menjagamu dari keduanya. Lakukanlah semua karena Allah. Ketika engkau tampakkan, lakukan karena Allah. Ketika engkau tidak tampakkan pun karena Allah. Kita adzan. Perintah Allah bukan adzan. Berjamaah perintah Allah bukan. Lakukanlah karena menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah karena menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena manusia. Ya, sehingga kaidahnya kita tidak boleh meninggalkan amalan yang memang ditampakkan karena takut riya, enggak boleh. Pilihannya satu, terus tampakkan, terus jalankan sambil perjuangkan keikhlasan. Ini mana ia kena budu. Dan riya ini penyakit yang berbahaya, ini penyakit hati, waspadai. Maka tiap kita sholat ia kena budu itu rekam terus, ya Allah, ini hati ini kok masih kotor gitu. Ya Allah masih kotor di hati, ya Allah masih banyak ingin dipuji manusia. Bersihkan ya Allah, ya na'bud, ya na'bud. Itu luar biasa. Nih ya na'bud itu. Sedangkan wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada mula ya Allah kami mohon pertolongan. Ini sudah ada dibahas tadi pembahasan kita. Menampakkan kelemahan kita, betapa kita sangat butuh pertolongan dari Allah. Tidak seperti orang yang sombong, merasa tidak butuh kepada Allah. Takabur itu sombong, tidak merasa butuh kepada Allah. Ya. Bila seseorang tahu bahwa apa yang dia miliki, apa yang didapat oleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan menganggap tinggi di hadapan manusia. Mengapa? Karena semuanya Allah yang kasih. Apa istimewanya saya dengan Anda? Bedanya Allah mudahkan, Anda belum mungkin. Mungkin Anda tidak dikasih, Anda jauh lebih baik daripada, mungkin Allah tahu bahwa itu lebih baik bagi Anda daripada saya. Apa membedakan? Maka lahirlah sifat tawadhu di situ. Lahirlah sifat tawadhu. Ketika kita mengatakan, ya Allah, ya semua yang kudapatkan karena Engkau menolongnya ya Allah. Semua yang aku miliki karena Engkau yang memudahkannya ya Allah. Aku bisa beribadah karena Engkau mudahkan ya Allah. Muncullah sifat tawadhu di situ. Akan jauh dari kesombongan. Jauh dari kesombongan. Dan sombong ini penyakit berbahaya dan menimpa pelaku-pelaku kriminal dalam agama yang besar-besar. Menimpa iblis, menimpa Fir'aun, menimpa Haman, menimpa Qarun. Lihat Qarun itu. Ya, Allah sebutkan di surah Al-Qasas ayat ke-78. Al-Qasas 78, Qarun berkata, ini kan kaya betul Qarun. Ya. Kunci pintu hartanya dia itu ada sekitar 700 kunci. Sebagian menyebutkan kunci besar-besar. Kebayang gudang hartanya sebesar apa? Kebayang isinya sebanyak apa? Qarun menyombongkan diri mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Aku dapatkan itu semua karena ilmu yang ada padaku. Maksudnya daftar para ulama di antaranya adalah dia mengatakan aku teh kaya teh karena aku teh pintar dagang, pintar bisnis, pekerja keras. Maka wajar dong. Saha heula atuh aing teh. Nah kitu. Hati-hati itu, hati-hati. Itu penyakit kesombongan. Itu penyakit bahaya, penyakit besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam penyakit ini, mengancam haramnya surga bagi orang tertimpa penyakit ini. Dan hadis Muslim bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga. Maksudnya bukan tidak akan masuk surga selama-lamanya. Bukan. Artinya ancaman terhadap nerakanya sangat besar.
peluang masuk surganya itu sangat tipis. Itu seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi. Qala rajul, lalu ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba ayyakuna sawbu hasanan wa nal hasanatan, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin bajunya bagus, sendalnya bagus, kita sombong bukan? Kan kita kadang-kadang suka lihat kan, ada baru beli mobil barunya, baru juga mobil segitu udah sombong. Padahal orang itu ngomong naon. Benar kan? Baru juga punya HP segitu, udah sombong. Padahal orang yang biasa-biasa aja. Apakah itu definisi sombong? Itu definisi masyarakat yang keliru. Sahabat ini bertanya, ya Rasul, ada orang yang ingin pakainya bagus, sandalnya bagus, mobilnya bagus. Sombong bukan? Apa kata Rasulullah SAW? Inna Allah jamlu hibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batul haqqi wa qadun. Sombong itu ketika engkau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu sombong. Hanya saja memang memiliki harta itu menjaga hati susah. Dulu waktu pakai motor biasa butut, biasa begitu ganti motor bagus gagah, udah beda tuh hati. Benar enggak? Enggak mudah menjaga hati. Harta itu pintu yang paling mudah untuk kita bertakabur, untuk kita merasa tinggi hati. Itu harta. Bukan berarti nggak boleh punya harta. Tapi harta ini waspada. Dia mudah merusak hati. Mudah kita mendengar orang lain. Hari gini punya HP segitu. Nggak jauh. Udah kena sombong. Udah merendahkan orang lain jatuhnya. Apalagi menolak kebenaran. Dikasih tahu nggak mau terima. Ente ini keliru bro ibadahnya. Ya benar tuh kayak gini. Wah merasa punya kaya, punya jabatan. Ente siapa? Ngasih. Dan beraninya nasihatin saya, karena sudah berkumpul ke neraka di depan matanya tuh, naudzubillah. Paham ya? Nah ini ada pada ayat yang kita selalu baca, iya karena nasta'in, ya Allah berikan pertolongan kepadaku ya Allah, pertolongan ya Allah. Karena kalau kita sudah merasa menggantungkan kelemahan kita, menggantungkan diri kepada Allah, ya kita akan bisa apa? Melahirkan tawadu. Betapa kita sangat butuh kepada Allah dan tidak merasa lebih daripada apa yang Allah berikan kepada kita di hadapan manusia yang lain. Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Ya. Begitu ya akhirnya. Ini yang tanyakannya materi, jadi satu materi kajian sebenarnya dua. So, kalau dibahas dalam pembahasan riya itu pembahasan tentang keikhlasan, pembahasan tentang tauhid itu panjang, dalilnya juga panjang. Ya. Kalau kesombongan agak tipis, insya Allah. Tapi mudah-mudahan singkat penjelasan ini bisa memberikan manfaat ya bagi kita semuanya. Satu lagi pertanyaan terakhir, silakan Pak, silakan. Barakallahu fiik. Insyaallah. Pakai mikrofon Pak ya. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Jamus, barakallahu fiik. Masya Allah, masalah mangga Pak, mangga. Yang saya tanyakan mungkin pernah dibahas di awal apakah ada askar bunuh diri? Apa pilihannya? Saya belum bahwa apakah ini berulang-ulang bukan berulang-ulang bertahap itu Iya, barakallahu fiik. Di antara surat yang turun jumlah wahidah, turunnya satu sekaligus adalah Al-Fatihah. Dari Ibnu Abbas, nanti kita akan ketemu Pak pada pembahasan Surat Al-Fatihah di halaman 15. Halaman 15 di buku Anda. Surat Al-Fatihah adalah cahaya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, tatkala Jibril sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau mendengar. Maksudnya mendengar apa? Mendengar suara. Lalu Jibril melihat ke arah langit. Di samping Jibril ada siapa? Rasulullah kan? Ya. Tiba-tiba Rasulullah mendengar ada suara. Lalu Jibril melihat ke langit, ke atas. Lalu Jibril berkata, ada pintu langit yang dibuka. Padahal pintu ini belum pernah dibuka sebelumnya. Dan Ibnu Abbas melanjutkan. Kemudian turunlah malaikat dari pintu tersebut. Lalu menemui Nabi SAW. Lalu berkata,
bergembiralah engkau dengan dua cahaya yang telah diberikan kepadamu yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu, yaitu Fatihatul Kitab surah Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Ya, maksudnya dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amana Rasulullah dan seterusnya. Dan tidaklah engkau membaca satu huruf pun darinya melainkan engkau akan mendapatkan apa yang kau harapkan darinya. Ya. Ini menjadi dalil juga bahwasanya ya Al-Fatihah itu ya Allah turunkan secara langsung dan Allahu a'lam bishawab. Apakah ada asbabun nuzul ya? Dan asbabun nuzul itu turunnya itu ada sebab. Sebab itu misalnya ada karena kejadian kah atau ada yang bertanya kah, gitu kan? Yas'alunaka 'anir ruh, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka ini dan segala macam. Kemudian turunlah wahyu untuk menjawab itu. Allahu a'lam bishawab ya. Ini saya belum ngecek karena ada Al-Qur'an, Pak, yang dia turun tanpa harus ada sebab. Namanya, jadi nuzul Quran kismani. Turunnya Quran itu ada dua. Ada sababiyun, ada ibtidaiyun. Dalam ilmu usul tafsir, turunnya Al-Quran itu ada dua model. Ada sababiyun karena ada sebab. Sebabnya diantaranya adanya peristiwa yang mengharuskan turunnya ayat. Atau karena ada pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Ada lagi namanya ibtidaiyun. Dia nggak ada sebab apa turun saja. Karena Allah ingin memberikan sebuah hukum baru. Misalnya. Nah ini cuma saya nggak tahu ya. Apakah Al-Fatihah sababiyun atau ibtidaiyun yang saya nggak tahu. Nanti coba ditanyakan kepada yang lain atau nanti saya coba udah dapat jawaban Pak ya. Mudah-mudahan. Ya, dapat jawaban. Jadi Pak, tidak semua ayat atau surat pasti ada asbabun nuzulnya, paham ya? Tidak semua. Kan kalau dulu kan waktu saya awal-awal itu mikir, ini surat atau hadis ini asbabun nuzulnya apa ya? Kita selalu merasa harus ada asbabun nuzul. Padahal banyak surat dan ayat yang dia tidak harus ada sebab. Turun hanya Allah menginginkan hukum baru, ingin memberikan penjelasan baru dari agamanya. Nah, Fatihah termasuk yang mana? Sababil atau ibtidaiyun? Saya belum tahu jawabannya, Pak ya. Mudah-mudahan bisa. Ada yang tahu jawabannya? Para jamaah bahkan pernah baca? Ada asbabun nuzulnya Al-Fatihah? Ya, mungkin ada Pak ya, cuman saya nggak tahu ya. Afwan. Cukup cekap? Cekap Pak? Itu cukup. Terakhir Pak ya? Enggak, terakhir. Silakan Pak pakai mic. Akhir soal, last question. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Adi. Asari, Pak Asari, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu Pak Asari. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Sholat Jumat. Khotibnya itu adalah seorang lulusan perguruan tinggi Islam. Masya Allah, Masya Allah. Di khutbah Masya Allah, Masya Allah. tapi setahu saya tajwid. Oh iya, makrotnya, sifat hurufnya gitu ya. Ya kalau menurut saya banyak yang salah. Itu dari sisi makhraj atau sifat atau dari sisi mat Pak, hukum matnya. Jadi berantakan aja pokoknya ya. Bagus. Pas bagian baca terkoreksi ya makhraj, sifat, huruf dan matnya ya. Iya. Ya, iya. 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 Baik.
Iya, tayyib, tayyib. Iya, baik, baik, baik. Yang kedua, di sholat biasa, sholat 5 waktu, kan kita tahu betul ini ada orang yang itu dia belum pasti Belum apa Pak? Belum pasti baca Quran. Jadi imam. Pada sholat yang dikeraskan juga. Iya. Kalau di sholat 5 waktu saya juga ngambil sikap yang tadi kalau dia itu mereka boleh. Iya, iya, baik. Iya. Baik. Taib, taib. Taib. Memang ada riwayat bolehnya seorang itu meniatkan munfarid pada sholat berjamaah. Tapi bila diyakini memang si imam ini membuat kita sangat ragu dan karena kita paham. Jadi Bapak harus pastikan dulu Pak, pastikan dulu bahwa setiap bacaan itu betul mempengaruhi makna. Itu. Pada banyak kasus kebanyakan imam yang menjadi imam bacaan sholat niatnya mah pengen bacanya benar. Tapi karena belum belajar dan mungkin juga belum dapat yang mengarahkan, dia merasa itulah yang paling benar. Tapi niatnya mah pengen benar. Sehingga dia punya niat yang baik tapi belum mendapatkan ilmu tentang yang benar. Ya. Nah, bila itu berlaku pada dirinya dan juga para makmum juga orang juga yang sama nasibnya seperti dia, maka nggak ada pilihan kecuali dilaksanakan. Yang menjadi persoalan bagi kita yang paham. Yang paham hukum dan paham konsekuensi. Misalnya ini bila dibaca makhrajnya jadi salah. Maknanya jadi parah misalnya. Maknanya bisa bertubrukan, berlawanan, menjadi rusak. Maka pilih sholat munfarid boleh. Tetap di shop tapi niat kita munfarid. Itu solusinya. Dengan syarat kita betul-betul paham kesalahannya ada namanya jali ya, bukan khofi ya. Betul-betul jelas itu kan dan pengaruh makna gitu ya. Oke, boleh kita sholat munfarid. Cuman sebelum itu kita lakukan alangkah indahnya bila kita apa ya? Saya sering memberikan saran di beberapa masjid. Satu, bagi yang paham itu jangan malu-malu. Kita ngebelaan satu, korban yang banyak. Kalau yang salah teh berani, banyak kita yang benar takut. Nekat aja maju. Itu saran saya yang pertama. Jadi jangan sungkan untuk kemudian Pak saya izin jadi imam ya. Nah kemudian dia dengar imam, ternyata bagusan ente, jadi we minder, halus kalau dia minder mah. Biar ngetong jadi cong maju deui mun ada urang mah. Biar sekalian, karena kita jangan sampai perasaan gak enak membuat kita apa? Membuat kekhusyuan sholat itu menjadi terganggu. Ingat itu. Jadi kita ini kadang perasaan gak enak lebih didahulukan. Itu pada ini pribadi, pada masalah besar kita pikirkan. Itu saran saya pertama. Yang kedua, bila bisa mengusulkan kepada pengurus masjid untuk buat program pelatihan tajwid tasdid, datangkan mungkin kadang-kadang kalau gurunya sama kita lagi kan kalau bisa kan era malu ya, coba kita datang guru dari luar kita bayar aja sehingga tanpa terasa si imam selama ini terkoreksi gitu kan. Kalau kita ngasih nasihat mungkin dia kesinggung mungkin atau nggak mau ya, tapi kalau kita buat usulkan program masjid untuk DKM kita insya Allah ada program melancarkan bacaan Quran lah kalau bahasanya. Nah kita undang jamaah-jamaah termasuk yang suka jadi imam. Nanti kan ketahuan tuh ketika yang ngajarkan di antara keluhan dan baca dia mulai mikir, berarti selama ini gua salah mulu gitu kan. Mikir tuh Pak. Tanpa terasa dia sedang kita bimbing bersama. Itu saran saya. Dalam kondisi karena di masyarakat kita sulit Pak. Kalau ada orang yang itu apalagi dia biasa jadi imam, apalagi jadwalnya, apalagi dia berani kita kasih masukan itu susah, biasanya susah. Maka sikap kita dua. Kalau kita bisa duluan maju aja. Masuk imam yang bikin bacanya makhluknya bagus, sifat hurufnya bisa, matnya bagus, tapi membuat ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bener, tapi ngantuk. Orang maju nggak apa-apa. Kenapa?
Karena di antara sebab khususnya sholat mendapatkan imam yang bacanya bagus, Pak. Yang membuat hati bisa menangis. Itu ada dalam adab, dalam sholat berjamaah itu ada pembahasannya. Jadi imam yang terbaik itu ada imam yang bisa membuat kita menangis. Karena dia paham si bacanya, sifat-sifat ini juga makhrajnya juga dapat, itu Masya Allah. Ya, seperti itu. Saran yang kedua, kok bisa ada pelatihan lebih bagus. Supaya ya semua jamaah bisa ikut belajar. Jadi yang kira-kira biasa nekat-nekat jadi imam, kemudian punya guru kan mungkin, tapi Ustaz, setiap kali kita ada latihan, ada datang Ustaz, dia nggak datang, nggak apa-apa. Tapi jamaah yang sering datang sudah mulai bisa menjadi hakim-hakim penilai kan, tidak kita saja kan. Sampainya ketika ada rapat khusus, kita usulkan, Pak, kita udah setahun kan belajar, gitu kan. Udah bisa menjadi imam, misalnya menjadi imam kurang terlalu salah dan nggak perlu belajar yang kurang. Banyak kita kikewai, masa kita biarkan saja berlarut-larut, apa nggak ada sikap kita yang lebih, nah gitu Pak. Itu saran saya. Allah lebih sawab, ya demikian saya sampaikan, dan semoga bermanfaat bagi kita semua, amin Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.